Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Jogja. Bukan rumah tua, malah bisa dibilang cukup nyaman. 2 kamar, 1 dapur kecil, dan halaman belakang yang ditumbuhi pohon pisang dan mangga. Kontrakan ini aku tempati sejak pindah kerja sebagai editor freelance. Kerjanya fleksibel, tapi sering begadang sampai malam. Kadang jam 2 pagi baru selesai. Awalnya semua terasa biasa. Malam sunyi ditemani suara jangkrik dan kadang lolongan anjing dari kejauhan. Tapi, entah kenapa, sejak sebulan terakhir, ada satu hal yang mulai terasa aneh. Setiap malam, tepat pukul 12.11, aku selalu mendapat pesan WhatsApp dari Rani, sahabatku sejak SMA. Pesannya nggak panjang, cuman, "Kamu belum tidur?" Atau kadang, "Aku di depan kontrakanmu, buka yuk." Aku selalu balas, walau agak malas. "Besok kerja, Ran. Tidur sana, kamu." Tapi Rani gak pernah balas lagi setelah itu. Yang bikin aku bingung, Rani ini 3 tahun lalu meninggal karena kecelakaan di luar kota. Motor yang dia boncengi ditabrak truk. Aku datang ke pemakamannya sendiri, nangis semalaman. Bahkan HP-nya katanya hancur dan gak ditemukan. Tapi sekarang nomornya aktif, foto profilnya masih sama. Selfie dia di atas jembatan, pakai jaket merah. Awalnya aku kira itu cuman prank, atau ada yang ngehack nomornya. Tapi tiap aku coba tanya teman-teman lama, mereka semua jawab sama, nomor Rani udah nggak aktif sejak kecelakaan. Mana mungkin? Aku mulai nggak tenang. Malam-malam berikutnya, aku perhatikan ada yang berubah dari rumah. Jam 2:10, angin dari belakang rumah tiba-tiba masuk. Bawa bau tanah basah, padahal belum hujan. Kadang ada suara langkah kaki di luar jendela, pelan, seret, seolah kaki itu berat. Dan tiap aku intip, nggak ada siapa-siapa. Sampai suatu malam, Rani ngirim foto, tanpa teks, cuma gambar pagar kontrakanku, gelap. Tapi ada bayangan seseorang berdiri di samping pot bunga, kepalanya miring, tangannya menggenggam sesuatu. Aku langsung keluar, lari ke pagar, kosong, cuma dingin dan kabut tipis. Aku mulai takut, tapi rasa penasaranku lebih besar. Jadi malam berikutnya, aku siapkan kamera kecil, aku pasang di pojok ruang tamu menghadap ke pintu depan. Aku begadang, nunggu jam 2:11, dan benar saja, pesan itu datang. "Boleh masuk sebentar?" Aku nggak jawab. Aku cuma buka kamera dari HP. Dan di rekaman itu pintu kontrakanku terlihat perlahan, terbuka sendiri. Padahal kuncinya masih di tanganku. Dan sesaat sebelum rekaman berhenti, tiba-tiba aku melihat bayangan jaket merah masuk ke ruang tamu. Dia menoleh ke arah kamera. Mukanya kabur. Tapi aku tahu itu Rani. Aku langsung pergi malam itu juga, numpang nginep di rumah temen. Besoknya aku kembali siang-siang buat ambil barang, dan aku nemu satu hal yang bikin leherku dingin. Di bawah bantalku ada satu benda yang nggak pernah aku punya. Gelang persahabatan yang kubuat sama Rani waktu kelas 2 SMA, yang waktu itu ikut terkubur di petinya. Aku udah pindah sekarang, nomor lama udah ku ganti, HP ku ganti juga, tapi kadang malam-malam jam 2:11
ada notif email masuk. Pengirimnya rani.belumselesai@gmail.com dan subjeknya cuma satu kata, buka. Kalau kamu yang dapat pesan kayak gitu, kamu buka atau kamu biarkan aja, terus datang sendiri